Cuaca panas dan potensi El Nino Agustus 2023 di Indonesia. Antisipasinya? Headline hari ini, tanggal 29 April 2023, bersama saya Sheila Oktarina. Mari kita bahas informasi selengkapnya. Api menghanguskan 4 unit mobil yang ada di halaman The Breeze Water Park, Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan di hari Minggu 23 April 2023 kemarin. Nah, mobil-mobil itu terbakar setelah diduga kuat terpapar cuaca panas matahari yang sangat menyengat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu di lokasi kejadian saat itu mencapai 35,4 derajat Celcius. Ditambah hal ini dikuatkan dengan pernyataan kepolisian yang menyebut api muncul dari aksesoris di dashboard mobil yang terbakar akibat tersengat sinar matahari. Cuaca panas yang menyengat memang terjadi di banyak wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari mengatakan kalau negara-negara di Asia Tenggara memiliki posisi lintang yang sama dengan Indonesia. Apabila melihat tren ada pengaruh krisis iklim, terlepas dari panasnya ini disebut akibat dipicu oleh gerak semu matahari dan minimnya tutupan awan, namun ditegaskan bahwa itu semua ada pengaruh krisis iklim juga. Karena banyak sekali studi-studi yang menyimpulkan tren krisis iklim ini itu meningkatkan intensitas, frekuensi, dan durasi gelombang panas di negara-negara Asia, terutama yang terletak di lintang menengah hingga lintang tinggi termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Infandiari, meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis agar cuaca panas tidak terjadi seperti di negara-negara lainnya. Ia juga meminta pemerintah benar-benar menyiapkan adaptasinya lantaran saat ini baru sebatas masyarakat yang melakukan secara mandiri. Misalkan bila pada level masyarakat saat membicarakan soal cuaca panas, mereka menghindari untuk keluar rumah, sedangkan pemerintah hanya menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Tetapi nanti ke depannya pastinya krisis iklim dan bencana ikutannya akan membawa dampak ke ekonomi semakin besar dan tentu akan mengancam kesejahteraan masyarakat. Misalnya ketika bertambah panas, kelangkaan pangan, bahkan aktivitas ekonomi di luar ruangan atau misalnya pertanian. Bagaimana akan bekerja dengan suhu yang panas seperti itu? Tentunya hal itu akan mempengaruhi dan juga mengancam ketahanan pangan. Sementara itu, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai rencana Menko Luhut Panjaitan yang akan memodifikasi cuaca saat terjadi El Nino sebagai langkah yang sulit dilakukan, terlebih saat puncak kemarau. Padahal kuncinya adalah dengan membuat landscape gambut agar tetap basah seperti kondisi alamiahnya, agar tidak mudah terbakar meskipun kekeringan ekstrim akibat El Nino. Peneliti ahli utama klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengungkapkan potensi El Nino akan terjadi pada pertengahan April hingga Juli, peluangnya pada angka 60%. Potensi itu semakin bertambah hingga 90% pada Juni hingga September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada dalam menghadapi suhu panas yang melanda Indonesia hari-hari ini. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menjelaskan suhu panas di Indonesia bukan dampak dari perkembangan gelombang panas Asia Selatan yang masih berlangsung hingga hari ini di hampir sebagian besar negara-negara Asia Selatan. Menurut Dwi Korita, secara karakteristik, fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang biasa terjadi setiap tahun. Dia menyebutkan potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Lebih lanjut lagi, BMKG mengungkapkan bahwa secara klimatologis, terutama untuk bagian Jakarta, pertengahan tahun seperti bulan April, Mei, dan Juni, memang merupakan bulan-bulan di mana suhu akan mencapai puncaknya. Selain ketiga bulan tersebut, suhu panas juga kemungkinan mencapai titik maksimum pada bulan Oktober sampai November. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun meminta semua pihak bersiap untuk menghadapi El Nino. Menko Luhut mengatakan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino.
Berdasarkan pengalaman di 2015, El Nino berpotensi menyebabkan dampak kekeringan yang luas, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan. Dengan kekeringan ini akan membuat produksi pangan terdampak, sehingga sangat berpotensi meningkatkan angka inflasi. Hal inilah yang diminta oleh Menko Luhut untuk diantisipasi. Luhut juga mengungkapkan suhu di beberapa daerah belakangan ini terasa begitu tinggi. Dan untuk menghadapi El Nino, Luhut mengaku sudah memiliki senjata. Sekian headline hari ini, saya Sheila Oktarina pamit undur diri. Sampai jumpa.